Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersekutu di bait-Nya yang kudus untuk mengucap syukur kepada Allah yang memelihara dan menguatkan kita mengarungi tahun 2023. Kita patut memuliakan Allah karena Ia bermurah hati menghantar kita hingga penghujung tahun 2023 ini. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Karena itu, marilah kita bersujud dan mengarahkan hidup kita ke hadirat Allah yang Maha Kudus dan bernyanyi sangap di Jehovah. Oh
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepadamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami, manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Kami juga bersyukur kepadamu, karena Engkau menyertai dan memampukan kami melakukan pekerjaan kami hingga di penghujung tahun 2023 ini. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mensyukuri kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada malam ini di ibadah ujung tahun 31 Desember 2023 ini dari Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Gloria
Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Sepanjang tahun 2023 ini, kami menyaksikan pertolongan-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Namun kami terkadang tidak mensyukuri, bahkan cepat melupakan pertolongan-Mu, serta menutup mata dan hati untuk menolong sesama yang mengalami kekerasan, ketidakadilan, kemiskinan, dan kedukaan. Ya Tuhan Allah, firman-Mu mengajarkan kami supaya memuliakan Engkau selama-lamanya. Namun kami menyadari bahwa perintah itu tidak kami laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kami justru merusak kemuliaan-Mu melalui eksploitasi alam, sehingga mengakibatkan terjadinya bencana alam dan perubahan iklim. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan malam ini di ibadah akhir tahun 31 Desember 2023 ini dari kitab Ulangan 31 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab kamu akan masuk bersama bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Di mana
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
pemberitahuan bagi kita pada malam hari ini. Yang pertama, seperti yang telah kita laksanakan pada malam hari ini, kita mengadakan ibadah akhir tahun 2023 masuk pukul 18 tadi, dan kita akan mendengarkan nanti berita pelayanan dan laporan keuangan HKBP Kebayoran Lama selama tahun 2023 ini, dan ibadah dilaksanakan hanya satu kali. Yang kedua, besok tanggal 1 Januari 2024 hari Senin, kita akan mengadakan ibadah tahun baru 1 Januari 2024 masuk pukul 9 WIB, dan ibadah kita laksanakan hanya satu kali. Demikian pemberitahuan bagi kita semuanya.
Kita akan mendengarkan laporan pelayanan HKBP Kebayoran Lama 2023 ini yang disampaikan oleh Amang Pendeta Resort, Pendeta Jeffrey Sitindaun. Amang Inang, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan menyampaikan laporan akhir tahun Berih Huria, dalam bahasa Batak dikatakan berita jujur tahun 2023. Pendahuluan. Saudara yang terkasih anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama, hari ini kita telah tiba pada penghujung tahun 2023. Kurang lebih beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun baru 2024. Kita akan mendengar rekaman pelayanan di HKBP Kebayoran Lama tahun 2023. Penyertaan Tuhan sendirilah yang membimbing, mengarahkan, dan menuntun perjalanan pelayanan gerejanya sehingga tiba pada penghujung tahun ini. Seperti kita ketahui bersama, tahun 2023 Gereja HKBP melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan lewat program tema tahunan HKBP, yaitu Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan. Tahun pelayanan ini mengingatkan kita untuk tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam hidup rohani, tetapi juga dalam kehidupan jasmani. Membekali kita melalui makanan, minuman, dan banyak lagi yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam melaksanakan tugas pelayanan, gereja ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan pergumulan. Namun sekalipun demikian, semuanya dapat dilalui dan dimenangkan di dalam kuasa penyertaan Tuhan yang Maha Kasih. Penyertaan Tuhan Raja Gereja di dalam perjalanan pelayanan gerejanya menjadi sumber sukacita bagi kita pada penghujung tahun ini. Dengan demikian, selayaknya lah kita mensyukuri, memuliakan serta menaikkan pujian kepada Tuhan yang adalah Kepala Gereja. Dalam berih tahun 2023 ini, berbagai pelayanan yang sudah dilakukan baik secara umum maupun secara khusus akan kami sampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban gereja ini kepada Tuhan dan jemaatnya. Di samping berih sebagai laporan pelayanan yang telah dilakukan selama tahun 2023, di dalam laporan ini juga dimuat berbagai evaluasi pelayanan sebagai pergumulan yang harus dipikirkan bersama demi perbaikan pelayanan pada tahun 2024 yang akan datang. Dan juga ajakan kiranya semua jemaat di HKBP Kebayoran Lama dalam pelayanan tahun 2024 nantinya turut berpartisipasi aktif. Pelayanan umum. Maksud dari pelayanan umum di sini adalah segala bentuk pelayanan yang dilakukan di luar pelayanan seksi-seksi kategorial yang ada di gereja ini. Yang pertama, pelepasan sintua pensiun dan calon sintua. Kita bersyukur atas terlaksananya dengan baik pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Ini semua atas kerjasama yang baik antara pendeta dengan para sintua, sesuai dengan aturan gereja kita. Pada kebaktian Minggu tanggal 16 April 2023, kita melaksanakan acara pelepasan pensiun sintua untuk satu orang, yaitu Amang Sintua Yos Osmar Marluhut Simajuntak, yaitu dari Banjar Ciputat sekitarnya dan Banjar Pondok Cabe Legoso. Acara berjalan dengan baik dan gereja memberikan penghargaan melalui cenderamata serta sejumlah uang dari persembahan khusus jemaat sebagai wujud ucapan terima kasih atas pelayanannya selama ini. Doa kita bersama, kiranya pelayanan Amang tersebut diberkati Tuhan dan berbuah di tengah gereja kita. Seiring dengan itu, penambahan calon pelayan
atau calon sintua juga terlaksana, yaitu 3 orang. Amang calon sintua Tuan Mas Sinintaro Nababan dari Banjar Pondok Cabe Legoso. Yang kedua, amang calon sintua Anggiat Batubara dari Banjar Ciputat sekitarnya. Yang ketiga, amang calon sintua Pugar Antone Manurung dari Banjar Bintaro Kodam Depsos. Doa dan dukungan kita semua kepada mereka. Yang kedua, kebaktian minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kebaktian minggu tahun 2023 terlaksana dengan baik. Jemaat mengikuti kebaktian, belum tentu sepenuhnya jika dibandingkan dengan keseluruhan data statistik anggota jemaat dari 3 kali acara kebaktian minggu yang sudah kita lakukan, ditambah 1 kali kebaktian sekolah minggu, yaitu kebaktian minggu umum pukul 7.30 WIB, kebaktian jam 10.30 siang, sore jam 15.30 yaitu berbahasa Indonesia, dan kebaktian anak sekolah minggu pada pukul 10.30. Pada kebaktian pagi pukul 7.30 lebih banyak didominasi kaum lansia, dan pukul 10.30 dan 15.30 di campuran dari para orang tua dan juga usia muda. Statistik seperti yang sudah tertera yang kita pegang bersama yang memiliki laporan beri atau berita jujur tahun ini. Kebaktian Banjar, pertanyaan Banjar. Pertanyaan Banjar di rumah jemaat secara bergantian terlaksana dengan baik. Kalau dibandingkan tahun yang lalu, tahun 2022, karena masih terasa dampak dari pandemi. Itu kalau dibandingkan dengan tahun 2023 sudah meningkat dan bisa seluruh Banjar terlaksana, tetapi untuk jumlah kehadiran masih kita harapkan lebih banyak lagi untuk tahun 2024. Statistik lengkap tertulis. Kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu tahun 2023 terlaksana dengan baik. Kebaktian dilaksanakan sistem kelas di Sopo Praja lantai 1 sesuai dengan batasan umur anak-anak yang dikelompokkan. Kebaktian gabungan dilaksanakan 1 kali 1 bulan setiap akhir bulan di Sopo Praja lantai 2. Acara Natal sekolah minggu pada tanggal 16 Desember 2023 dilaksanakan di gereja yang dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok kelas kecil pukul 9.30 pagi dan kelompok kelas besar pukul 18 WIB. Acara ini terlaksana dengan baik. Yang berikut pelayanan sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus berjalan sebagaimana yang telah diprogramkan. Khusus perjamuan kudus ini dilaksanakan di gereja ini secara umum yaitu Paskah dan Natal, dan juga dilaksanakan bagi jemaat yang meminta untuk perjamuan kudus baik di rumah sakit bagi yang sakit. Yang 4, kunjungan pastoral dan penghiburan. Pelayanan kunjungan pastoral ke jemaat yang orang sakit, penghiburan bagi keluarga berduka sudah berjalan di gereja ini. Berdasarkan pelayanan tersebut tercipta kedekatan antara gereja dan jemaat. Jemaat juga menyampaikan pergumulannya masing-masing, dan di sanalah gereja hadir melalui pendeta bersama Sintua Banjar memberikan peneguhan dalam firman Tuhan dan mendoakan mereka. Pelayanan ini sangatlah baik untuk terus dikembangkan. Yang kelima, pelajar Sidi. Tahun ajaran tahun 2022-2023 berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan tahun 2023, yaitu naik Sidi, yaitu pelajar Sidi yang reguler, dan sekarang ini sedang berjalan yaitu tahun ajaran pelajar Sidi yang reguler tahun ajaran 2023-2024. 6. Sermon Parhalado Partohonan berjalan sebagaimana biasanya, yaitu setiap hari Rabu jam 19 WIB. Disinilah dipergumulkan yaitu pembahasan teologi firman Tuhan dan pembagian tugas-tugas pelayanan di tengah gereja kita, dan juga menerima dan memberi informasi tentang pelayanan-pelayanan atau informasi yang penting dari setiap Banjar.
Yang berikut, perayaan tahun profesionalisme, ulang tahun Huria dan Pesta Gotilon. Melalui program umum HKBP bahwa tema tahun 2023 adalah menjadi tahun profesionalisme yang disatukan dengan acara ulang tahun Huria dan Pesta Gotilon. Maka gereja kita mengangkat panitia khusus untuk mempersiapkan serta melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perayaan tersebut. Dalam hal tahun profesionalisme, acara atau kegiatan mulai dari tingkat Huria, jemaah resort distrik hingga pusat dilaksanakan secara bertahap. Dan gereja kita turut serta mengikuti beberapa kegiatan. Khusus di gereja kita melalui panitia yang terbentuk mengadakan beberapa kegiatan yang melibatkan seluruh Banjar. Seluruh kegiatan selalu tercipta suasana sukacita sehingga akan semakin terjalin tali kasih di tengah keluarga besar HKBP Kebayoran Lama. Perayaan ulang tahun Huria HKBP Kebayoran Lama yang ke-58 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekaligus penyerahan ulos ke kaum lansia yang sudah berumur 70 tahun dan pemberian reward kepada anak-anak sekolah minggu yang berprestasi di sekolah. Perayaan puncak tahun profesionalisme HKBP digabung dengan Pesta Gotilon dilaksanakan pada Minggu tanggal 12 November 2023. Pesta Gotilon merupakan program setiap tahun bertujuan untuk mensyukuri berkat Tuhan yang telah diterima gereja, jemaat dalam satu tahun tersebut. Perayaan ini sebagai wujud nyata ungkapan syukur jemaat atas anugerah Tuhan yang telah diterima. Acara kebaktian dan pesta juga dikemas sedemikian rupa. Lagu pujian untuk Tuhan berkumandang, persembahan atau silua secara personal, keluarga, kategorial, kumpulan kor dan juga perbanjar dan juga dari Perhalado sama-sama mempersembahkan kepada Tuhan. Sehingga dari sudut materi yaitu seluruh persembahan tersebut terkumpul dengan hasil yang sangat disyukuri serta mensukacitakan sebanyak 716 juta. Hasil kerja keras panitia dengan terlebih dahulu mengumpulkan dana mandiri untuk biaya operasional kegiatan sebanyak 104 juta. Jadi tidak ada dibebankan biaya secara keseluruhan pesta tersebut dari Huria. Itu dana mandiri dari panitia. Serta kesungguhan dari seluruh jemaat terbukti diberkati Tuhan. Harapan kita, dana dari hasil pesta tersebut dapat dengan baik kita pergunakan untuk anggaran operasional perayaan gereja. Sehingga nama Tuhan yang ditinggikan serta dimuliakan. Pelaporan pertanggungjawaban panitia serta pembubaran panitia telah dilaksanakan dalam kebaktian Minggu tanggal 26 November 2023 pukul 7.30 WIB. Kiranya Tuhan memberkati panitia dan seluruh jemaat serta hasil yang didapat dari pesta tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan khusus yaitu tritugas panggilan gereja, yaitu dari koinonia, marturia dan diakoni. Yang pertama dari Dewan Koinonia, yaitu seksi sekolah minggu, seksi remaja, seksi pemuda, seksi perempuan, seksi bapak, dan seksi kaum lansia. Sesuai dengan yang diprogramkan, secara umum berjalan dengan baik. Walaupun ada 1-2 program yang tidak terlaksana. Yang kedua, Dewan Marturia, yaitu 2 seksi. Seksi musik dan seksi pekabaran Injil. Seksi musik yaitu melalui kor dan juga yaitu aktifnya organis dan juga song leader dalam setiap kebaktian dan juga di kebaktian sore berjalan sebagaimana mestinya. Yang berikut seksi pekabaran Injil. Pada tahun ini seksi ini kembali menunjukkan aktivitas pelayanan yang sifatnya internal dan eksternal. Pelayanan ini bergerak dalam bidang pelayanan ke rumah sakit, perkunjungan ke penjara. Kita mengharapkan pelayanan seksi pekabaran Injil ini semakin berkembang dan dapat terwujud, baik di internal maupun eksternal. Sebagaimana jiwa dari pekabaran Injil yaitu menghadirkan Injil kepada masyarakat yang belum mengalami sentuhan sapaan firman Tuhan. Kesanalah prioritas pelayanan ditujukan. Dalam konteks kota Jabodetabek, pelayanan seperti ini sangatlah relevan. Suatu harapan yang baik dan harus terus-menerus kita kembangkan adalah bagaimana kita berupaya dalam pergerakan
sending ke dalam bagi jemaat HKBP Kebayoran Lama. Contoh, melayani jemaat yang jarang beribadah, jemaat yang sedang mengalami pergumulan, khususnya bagi kaum muda agar semakin mengimani Kristus serta lebih mencintai HKBP. Dewan Diakoni, seksi diakoni sosial. Kehadiran seksi diakoni sosial di tengah-tengah pelayanan gereja kita sangat dirasakan oleh warga jemaat. Keterlibatan semua warga jemaat dalam mendukung serta melaksanakan kegiatan ini sangat terpuji. Melalui pelayanan ini muncul sebuah paradigma baru, yaitu pelayanan bersama dari, oleh, dan untuk jemaat. Gereja melalui seksi ini telah berbuat sedikit kepada keluarga diakoni dan kepada anak asuh setiap bulan, serta anak sekolah berprestasi, dan mengikuti Natal gabungan tanggal 23, tanggal 22 Desember 2023, sekaligus memberi tali kasih. Demikian juga pada tanggal 9 Desember 2023, kasih yang menyentuh dalam pelayanan internal dengan melibatkan peran serta jemaat bersama Parhalado, yaitu mengadakan kunjungan kasih ke rumah jemaat yang sakit menahun Manang Sahi Renge di setiap Banjar. Harapan kita kiranya mereka merasakan sentuhan kasih Tuhan, iman yang teguh, semangat dan pengharapan yang baru, walaupun tidak dapat lagi hadir dalam setiap kebaktian minggu, baik Natal dan juga kegiatan lainnya. Untuk memantapkan segala program diakoni, perlu dipikirkan metode atau cara pelaksanaan yang semakin rapi, terencana, sengaja, dan terlaksana, serta menyeluruh sesuai dengan jiwa dari diakoni itu sendiri. Yang dikunjungi di dalam warta sudah diutarakan, dan juga pelayanan diakoni buat jemaat yang sudah meninggal sebagaimana tertera dalam berih yang kami perbuat. Seksi kemasyarakatan, hubungan dengan lingkungan dan juga hubungan dengan pemerintah berjalan dengan baik. Seksi kesehatan ini belum bisa secara maksimal kita laksanakan karena poliklinik kita sampai sekarang belum mengeluarkan surat izin. Seksi pendidikan ini hanya sebatas memberikan sipalas roh atau penghargaan, reward kepada anak-anak SD, SMP, SMU yang berprestasi. Yang berikut, bendaharawan, para tahun dan sekretariat. Kita harus syukuri kepada Tuhan bahwa pemasukan uang serta harta benda lainnya di dalam tahun 2023 mengalami pertambahan peningkatan. Untuk itu, gereja kita selalu berusaha untuk memperbaiki penataan di bidang manajemen, administrasi, dan sistem keuangan. Hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan warta jemaat maupun keuangan yang telah tercetak dan diperoleh setiap warga jemaat pada setiap hari Minggu. Tentu di dalam pengembangannya ke arah yang lebih baik, gereja kita lebih mengarahkannya kepada sistem yang lebih terbuka serta tertata baik. Hal ini sangat terbantu melalui pelaksanaan tugas dan temuan-temuan sekaligus masukan usulan untuk perbaikan dari tim audit yang bekerja dengan baik. Seperti yang kami utarakan tadi, bahwa jika diperhatikan dari sisi statistik, keuangan gereja mengalami perkembangan dari tahun yang lalu. Nanti akan dilaporkan Bendahara Huria setelah break ini. Ini terlihat dari jumlah persembahan, ucapan syukur, hamulateon, perpuluhan dan persembahan bulanan. Begitu banyak program yang akan kita laksanakan dan benahi atau perbaiki di tahun 2024. Pelayanan fisik pembangunan dan non fisik rohani. Maka dana juga sangat kita butuhkan. Sumbernya hanya dari persembahan, hanya dari seluruh persembahan kita. Parhalado para tahun juga sudah berusaha sebaik mungkin memperhatikan seluruh harta gereja sebagai wujud tanggung jawab untuk menambah, menjaga, serta memelihara seluruh aset atau harta yang dipercayakan Tuhan. F. Sentralisasi keuangan dan tahun profesionalisme HKBP. Amang inang, tidak usah kami bacakan secara menyeluruh, intinya saja. Kita harus mensyukuri kepada Tuhan setelah diprogramkan tahun 2022, yaitu sentralisasi keuangan HKBP. Puji Tuhan tahun 2023 ini sudah terlaksana, yaitu sentralisasi keuangan HKBP. Mulai bulan Januari hingga
akhir tahun ini Desember sudah terlaksana, dan ini akan terlaksana dengan kemurahan hati Tuhan. Pada HKBP ini akan berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Memang kita harus akui setiap perubahan ada selalu tantangan. Ini merupakan hal yang baru. Hal yang baru yaitu terutama penggajian dari seluruh pelayan HKBP dan pegawai pusat HKBP, baik juga di lembaga. Itu sistem sentralisasi HKBP, dan itu dilaksanakan sumbernya dari persembahan dari setiap gereja HKBP, CHKBP, yaitu 55% dan 45%. 55% ke pusat, yaitu ke BPSK, Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan HKBP, dan 45% itu tinggal di gereja masing-masing untuk dipakai biaya operasional pelayanan di setiap gereja. Memang banyak dari warga HKBP ya berbagai hal menyikapi ini. Banyak yang holsoan, apa ini 55%, tapi walaupun banyak yang holsoan, puji Tuhan, persembahan itu bisa terkumpul selalu sampai puluhan miliar, dan inilah biaya penggajian dari seluruh pelayan HKBP. Itu kegigihan dari pimpinan kita dan juga doa kita semuanya, sehingga penggajian sistem keuangan sentralisasi HKBP ini dapat terlaksana dalam tahun 2023, dan 45% yang tinggal di gereja kita itu juga, walaupun agak ada dari kita mengatakan itu agak memberatkan, tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan gerejanya berkekurangan. Itu terbukti bahwa pelayanan di gereja kita tetap berjalan dengan baik, dan itu didukung dari dana materi dari persembahan yang sudah kita kumpulkan. Keuangan akan dilaporkan Bendahara Huria nantinya. Panitia pembangunan dan pembangunan rumah dinas pendeta. Setelah panitia pembangunan terbentuk dan dilantik pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 dalam kebaktian Minggu pukul 30.30, pukul 7.30 WIB. Panitia pembangunan sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk persiapan pembangunan rumah dinas pendeta. Upaya cara pencarian dana dan gambar atau desain rumah serta pengurusan surat izin pembangunan. Puji Tuhan, semua terlaksana tahun 2023. Setelah dilaksanakan beberapa upaya pengumpulan dana, diantaranya sebagian dari hasil Pesta Gotilon bulan November tahun 2022, acara malam berkat dan puji-pujian tanggal 6 Mei 2023 di Sopo Lantai 2, yaitu hampir 1 miliar. Totok ripe 50.000 per bulan per kakak, dan ini belum semuanya melunasinya, dan supaya dapat kita lunasi amang inang. Dan juga amplop persembahan pembangunan setiap minggunya. Pembangunan rumah dinas tersebut diharapkan selesai pada bulan April 2024. Itu harapan kita. Seperti situasi kondisi pembangunan rumah dinas yang selalu kita perhatikan, yaitu masih dalam tahap pembangunan. Kita doakan bersama kiranya Tuhan mengabulkan permohonan pembangunan tersebut melalui panitia yang bekerja, yaitu tertera ketua itu Amang Majen Purnawirawan Teddy Sitorus sebagai ketua, wakil ketua Amang TB Silalahi, sekretaris Amang Dr. Freddy Sirait, bendahara Inang Sastro Borogultom, dan juga bidang teknis Amang Sintua John Pri Pasaribu, dan juga Amang Insinyur Gonggom Pasaribu, dan juga bidang dana Amang Sintua Hasianipar, Amang Benjamin Parhusip, Amang Desmond Parhusip, dan juga Amang Amang Sintua Bawadi Silalahi. Statistik jemaat tertera, daftar perhalado tertera. Yang terakhir, penutup. Demikian kami sampaikan laporan akhir tahun BERI HKBP Kebayoran Lama tahun 2023 ini. Kiranya seluruh pelayanan yang sudah dilakukan gereja selama tahun 2023
menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi seluruh jemaat. Apabila masih terdapat kekurangan dalam berih ini, kedepannya kami akan memperbaiki serta memperlengkapinya. Pada kesempatan yang singkat ini, kami seluruh pendeta dan perhalado menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang dengan sukarela menunjukkan baktinya melalui partisipasi aktif di dalam peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan pelayanan yang semakin hidup di gereja ini. Akhir kata, kami semua pendeta dan perhalado sadar akan kelemahan, kekurangan, keterbatasan di dalam pelayanan yang kami lakukan selama tahun 2023 ini. Oleh karena itu, kepada Amang Inang, saudara-saudara seluruh warga jemaat, kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Marilah kita sambut tahun yang baru, tahun 2024 sebentar lagi akan kita masuki dengan hati yang baru, pengharapan yang baru, dan sikap mental yang baru. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Kebayoran Lama 31 Desember 2023, pimpinan Jemaat Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama, Pendeta Jeffrey Sitindaun. Terima kasih Amang. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan keuangan kita secara singkat. Silakan Inang Bendahara. Selamat malam, Amang, Inang, adik-adik sekalian. Saya akan mencoba membaca laporan keuangan ini. Seperti tadi yang dibilang Amang, ini lebih banyak, mungkin keuangan kita lebih banyak ke pusat ya. Jadi tapi puji Tuhan sampai saat ini kita masih mengalami keuntungan. Maksudnya kita masih lebih bagus saldo lah, lebih debit. Bisa ditampilin nggak, Dek? Kenapa? Oh, di situ. Nggak kelihatan. Ini yang mana ya? Nggak bisa ditampilkan di depan ya? Ini yang ini adalah penerimaan kita selama tahun 2023 itu 3,9, sementara pengeluaran kita 619 itu adalah penerimaan kita. Kemudian 4.482.682.734 itu adalah pengeluaran. Ini belum dihitung dari saldo tahun sebelumnya ya. Nah, kemudian yang laporan keuangan yang satunya lagi ini menunjukkan, nah ini penerimaan kita itu terkait dengan sentralisasi keuangan. Huria menerima 766.473.000. Sementara sentralisasi yang kita kirim ke sana itu 936.800.000 rupiah. Dari total 1.703.273. Jadi ini kita memang besarnya di sini. Kemudian penerimaan non sentralisasi, sebentar saya jelaskan dulu ya. Untuk penerimaan yang dihitung sentralisasi itu adalah iuran tahunan, ucapan syukur, perpuluhan, kebaktian-kebaktian lainnya seperti kategorial ya, misalnya kebaktian Banjar
dan kebaktian sampai kebaktian untuk ibadah-ibadah seperti kematian juga semuanya itu akan kena sentralisasi. Nah, kecuali yang memang diakoni, kemudian yang memang kita tujukan untuk huria, sama iuran-iuran yang tahun sebelumnya. Jadi tahun 2023 ke atas itu udah kena sentralisasi. Kemudian penerimaan Dewan Diakoni, untuk saat ini kan karena diakoni itu satu dengan huria, jadi kita masih pakai kemarin itu plus minus. Jadi kalau misalnya kita minus, kita bisa pinjam dari diakoni. Nah ini 250 juta, pemakaian dari Sopo Praja itu 122.300.000, kemudian hasil dari Pesta Gotilon 657, ini masih kurang sekitar 15 juta yang belum disetorkan. Kemudian pengeluaran kita yang terbesar, total semuanya jadi yang diterima huria itu 2.277 juta sekian. Pengeluaran itu besar di kesekretariatan itu untuk gaji, transport, dan lain-lain. Itu selama 1 tahun 1,161. Dari para hartawan itu untuk pembetulan itu sekitar 254 juta. Jadi pembetulan untuk gereja, servis AC segala macam itu di situ. Kemudian Dewan Diakoni 157. Dewan Koinonia ini seperti kegiatan sekolah minggu, kegiatan Aposo Bulung, atau yang seperti kegiatan Inang, ikut perlombaan seperti itu. Dewan Marturia, Dewan Diakoni 254 juta, ini termasuk dengan yang Amang bilang tadi, tali kasih. Kemudian biaya Natal kita 96 juta, dan biaya-biaya Sopo Praja 8 juta 984 itu sebenarnya besarnya dari listrik ya. Kemudian biaya lain operasional yang lainnya itu 178 juta. Jadi totalnya pengeluaran itu 2.241 juta. Selisih penerimaan dikurangi pengeluaran tuh cuma 35.909. Nah, saldo akhir dana huria plus diakoni itu 532.124. Ini saya agak susah untuk memisahkannya berapa sebenarnya yang di huria, berapa sebenarnya di diakoni. Karena semuanya jadi satu dalam banknya. Nah, sementara untuk cut off penerimaan dan pengeluaran ini per tanggal 30 Desember 2023. Saya rasa itu saja yang dari keuangan ya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan kata sambutan yang mewakili dari jemaat. Kami berikan waktu kepada Amang Insinyur Gomgom Pasaribu dari Banjar Cidodol Parserahan. Shalom. Horas madhita sasudena. Di sonau jongjong songon sebagai wakil ruas molotuk pe hami na jongjong di son na sude mahita ita ruas na pasahatot sambutan ni ujuk tahunon. Parjolo tadok ma parjolo mauliate tutuhata pardengan basai ai di lowas dohita boi marpungu di borngin sadarion di borngin patangyangan ujuk tahun di bagas ni joro ni tuhat tahun na pinarsangapan amang padita Jeffrey Stindaon inang padita Jojor Boru Pardede amang pendeta Surya Lumbantaruan dohot sude amang inang ruas ni HKBP Kebayoran Lama tarlu mobima tu sude nani halolongan Naposo Bulung sebagai generasi penerus gereja HKBP Kebayoran Lama remaja
maupun anak-anak yang hadir pada hari ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi dalam berik, bahwa banyak kegiatan atau program yang sudah dilakukan dan dijalankan oleh huria kita. Semuanya dapat berjalan baik, meskipun dalam kegiatan tersebut pasti ada masalah atau hambatan, tapi bisa dilalui dengan baik. Itu semuanya berkat dukungan dari semua amang inang sebagai jemaat di gereja ini. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan baik. Seperti kita lihat juga, seperti pembangunan yang sudah dilakukan di depan kita itu, pembangunan dari rumah pendeta yang sekarang mungkin sudah 75%, dan kebetulan kami juga sebagai dari panitia sudah dapat berjalan dengan baik, meskipun kita semua itu adalah hasil dari semua jemaat gereja HKP Kebayoran Lama yang bahu-membahu saling membantu untuk dapat berlangsung. Namun seperti tadi sudah disampaikan oleh amang pendeta, masih ada tok-tok ripe yang menjadi kewajiban kita sebagai jemaat yang belum terkumpul, maupun komitmen yang belum dipenuhi. Dengan rendah hati kami memohon agar bisa dilunasi, agar pembangunan tersebut dapat berjalan sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang tadi disampaikan bulan April 2024. Memang secara umum pembangunan fisik di gereja kita berjalan dengan baik. Non fisik juga bekerja dapat dengan berlangsung dengan baik. Namun untuk kedepannya harapan kami sebagai jemaat amang pandita dan juga Parhalado adalah bagaimana kita untuk membangun non fisik rohani atau pertumbuhan iman dari semua jemaat kita. Apakah akan ada lebih banyak lagi? Mungkin ada pembicara-pembicara yang dari luar yang bisa memberikan pencerahan dengan kondisi terkini yang ada di negara kita yang terkait dengan keimanan kita sebagai orang Kristen. Sehingga terutama untuk akan Apostle Bulung, remaja, mereka ini sudah sangat memiliki latar belakang pendidikan dan juga lingkungan di sehari-hari yang bisa mempengaruhi pemikirannya mereka. Mereka juga menjadi aset, dan seperti yang kita ketahui, seperti yang sering didengungkan, dalam sampai tahun 2040 akan ada bonus demografi. Artinya akan lebih banyak lagi anak muda yang akan lebih banyak anak muda daripada golongan-golongan seperti saya ke atas yang nanti ke depannya. Mungkin ini menjadi perhatian dari gereja, bagaimana kita untuk anak-anak kita ini bisa lebih mengenal ajaran Yesus Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Jangan sampai, kalau saya pribadi, kalau mereka berpindah gereja tidak masalah. Yang jadi masalah adalah berpindah keyakinan. Akibat pertumbuhan imannya mereka, suam-suam kuku, hanya mengikuti tradisi hari Minggu ke gereja, duduk, baca handphone, tidak mendengar apa yang disampaikan, karena tidak mungkin kalau dia ikut kebaktian bahasa Batak, tidak mengerti apa yang disampaikan. Atau topik pembicaraan dari khotbah meskipun bahasa Indonesia tidak mengena dengan kondisi yang mereka hadapi. Hal-hal yang demikianlah yang menjadi perhatian untuk kami, saya sebagai perwakilan, untuk dapat dipikirkan oleh gereja HKBP agar gereja ini dapat lebih berkembang lagi. Tapi sudah disampaikan bahwa semua kegiatan kita di 2023 dapat berlangsung baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada amang pendeta, kepada inang pendeta dan juga amang pendeta Lumantoruan, terlebih-lebih kepada Parhalado atau Sintua
terus terang saya sangat salut dan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para halado ini. Karena jika itu yang saya melakukan, saya tidak sanggup karena masalah waktu. Mereka ini bisa memberikan waktu, pemikiran, emosi dalam melayani gereja. Terima kasih kepada Akapar Halado di pelayanan Muna Salelingon. Demikian juga untuk di tahun 2024 ini yang menjadi pemikiran kita, ada dua hal yang akan saya sampaikan mungkin menjadi masukan juga untuk gereja kita. Kondisi dunia saat ini tidak terlampau muluk-muluk. Kondisi dunia saat ini kita ketahui bahwa ada dua kegiatan perang yang sangat mempengaruhi keekonomian dunia dan juga mempengaruhi ekonomi Indonesia di tahun 2024 dan juga akan mempengaruhi kondisi dari para jemaat kita. Yang kedua adalah kondisi politik di tahun 2024, di mana pada tahun 2024 akan makin intens berita-berita hoaks yang bisa mempengaruhi pemikiran kita dan juga bisa mempengaruhi kegiatan di gereja. Dan saya harap ini juga kegiatan-kegiatan politik atau apapun itu yang bisa memecah belah kita, janganlah dibawa ke gereja. Bawalah itu di dalam kehidupan sehari-hari, tapi kalau kita sampai di gereja, kita cukup untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi harapan kita seperti tadi sudah disampaikan, masalah profesionalisme untuk kedepannya semua kegiatan di gereja kita ini makin profesional, mulai dari pelayanan sehari-hari, pelayanan dari multimedia, dari core yang pemusik ataupun song leader yang selama ini juga sudah sangat baik, tapi mungkin masih bisa ditingkatkan. Terutama juga kepada semua jemaat atau huria, harapan kita adalah selain itu kita semua aktif dalam setiap ada kegiatan. Ada banyak kegiatan di gereja ini, terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan core ataupun perkumpulan yang ada di gereja. Saya kebetulan ikut di core AMA, cuma saat ini mohon maaf Amang Ketua, core AMA ini seperti kurang darah saat ini, ya, pengkaderannya kurang, semangatnya masih perlu dipompa lagi, mungkin kepada ruas yang sudah bergelar AMA bisa ikut aktif lah, bagi yang bisa ada talentanya untuk bernyanyi, silakan ikut. Ada kegunaannya, selain kita bernyanyi juga kita tuh paling latihan 1 jam, tapi menonang-nonangi 3 jam. Jadi berguna juga untuk mengurangi stres yang ada di kantor, terutama untuk kita bersosialisasi sesama jemaat. Untuk AMA itu saat ini memang ada 2 core AMA, tapi mudah-mudahan kedua core ini bisa bersinergi dengan baik. Harapan kita, bagaimanapun kita di sini datang untuk mengglorify atau untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama kita masing-masing. Itu saja. Dan yang berikutnya adalah kepada keluarga-keluarga muda, sama juga, ada juga perkumpulan keluarga muda, ikutlah aktif. Kebetulan keluarga muda sekarang, keluarga muda yang sudah berumur, jadi perlu diperbaharui alih generasi. Silakanlah ikut aktif, terutama yang berumur, yang baru kawin ataupun sampai umur 40, silakan ikut agar gereja kita ini bisa lebih bisa lebih ceria lagi, dan dapat kita lakukan suatu kegiatan di gereja dengan hati gembira, supaya bernyanyi itu membuat pikiran kita tenang, hati kita gembira. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan seperti pelayanan-pelayanan. Saya harap kita semua sebagai jemaat bertanggung jawab juga wajib untuk mensukseskan semua program yang sudah ditentukan oleh gereja agar dapat berjalan dengan baik. Akhir kata,
Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung baik kepada Amang, Inang, semuanya. Tidak ada maksud untuk menyinggung pribadi, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada kata bilang, dembando napuran na diatuk boru ni raja. Molo adong aka pangalahon na hurang lobi dihami ditiki di tahun 2020 toluon. Talupahom ma siar rohata. Selamat menjelang tahun baru ma dihita sudena. Horas. Kita akan mendengarkan kata sambutan yang mewakili Perhalado. Kami berikan waktu kepada Amang Sintua Jamason Sinaga. Horas madi ita salu una. Tuak kadong aku Perhalado ni huriata. Jadi nang PA teh na pasahaton hatata sada silopa gadong menda du silopa ubi nak PA pasahaton sudah mai tataru dia teh. Nah norma tama pendeta resort amang pendeta Jeffrey Sitindaon, inang pendeta Jojor Pardede, do tamang pendeta Surya Lumbantoruan. Dohot sudah dong aku Perhalado terlebih mah tuhamu amanami inanami naposo bulung remaja dohot saluhut na hita namarpungun waeng di huriat tahun di pertangyangan akhir tahun 2020 tolu. Molo masuk mah tubor nginon berarti omma ujung ni tahun 2020 tolu jala marsogot masuk mahita tu tahun 2024. Ahama naong taula di tahun 2020 tolu. Jala ahama naing siulaota di tahun 2024. Om maratikina dihita mabain ruji-ruji. Melakukan, memikirkan kembali apa yang telah kita lakukan di dalam parsauran kita, di dalam huria kita, dan juga apa yang akan kita lakukan di tahun 2024. Sian hami Perhalado, nunga hudalako kami nabuit tarbaik kami. Alai songon na pinasahat ni amang padita nakin di pakkobia kubasian nami adong do piakko na hurang lobi jala di bagasan itu tu mangido maaf hami tuhita di akka pakkobasian nami na hurang dope di tahun 2024 tu tahun 2024 tongdo komit hami sian Perhalado naing meningkatkan ahamana boisi tingkat tonota di tahun 2024 asa tong lamdengganna parsaurata di tahun 2024. Alani lasrohan namin nakit disabutan ni kasambutan sian ruas ate. Nang mengajak kita manogiho kita asa dohot berpartisipasi di saluhutna kegiatan ni huriata. Sia kami paparhala den narhanami tong dohami mangaraho kita saluhutna sude hita ruas ni huriata. Ado hita sekolah minggu do hita adon do kegiatan ni sekolah minggu. Remaja do hita adon do kegiatan ni remaja. Naposo ada kegiatan naposo. Ama adon do kegiatan ni ama. Perempuan adon do kegiatan ni perempuan. Sude do hita naing diakomodasi untuk menumbuhkan iman percaya kita di dalam gereja kita ini. Oleh karena itu narohanami sudedo hita boy bergabung jadi Dangholan Pasif kita pilih saja satu saja mungkin semua kita yang ada ini untuk memilih satu saja bentuk pelayanannya. Gereja kita di tahun 2024 ini tentunya sudah akan semakin semarak. Jadi Om narohanami si pasaton nami di Bornginotu kita saluna di tahun 2020 toluon hubere kami jalahu hilalahami inarohanami pe di hilalahita saluhutna di huriata denggad do parsaurata jala tu tahun 2024 pe naing mania songoni ro denggan na parsaurata di huriata di HKBP Kebaran Lamon. Hami sian Perhalado terbuka do molo adong akasaran dot masukan
Olo tahun 2020 tolu, adong do memang hita napasing otok kami ate. Pujalo hami di bagasan las ni roha, piga-piga masukan tuhami parhalado, onna hurang, jala puhatai hami do isermon asabui paninggak kon pelayanata. Jala inarohanami pe, tu tahun 2020 ope, tong do naing adong peningkatan di hita. Dungi songona pinasa anak kani asarap makobasi mahita. Di perjalanan ni Huriata tu program du tahun 2024 ton asa adong inna istilah saonari kolaborasi ate saona adong hamisian parhalado dohot sian ruas gak bisa dah hita lau mamuji pasangapon tuhata. Nah mangihut torop sopi gado hami parhalado nuaing saona pasano pandita nakin memang adong do hita tolu calon situa tahun on. Alain narohanami saya tong dope dipergumul hod di sermon molo tung adong nian siak kita narade mangalehon dirina gak habis tua tentunya kita sambut dengan senang hati. Jadi songoni men narohanami nabuy tarpasatami na pangujungina songon parsal puni tahun 2020 tuluon lau masuk ke tahun 2024 saya aha akan nahurang di tahun 2020 tuluon. Lalu bahom mai gabe evaluasi mai dihita lao padenggakon ulaota parsaorata di tahun 2024. Horas mari itu saluna. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dalam kebaktian di penghujung tahun ini malam ini, sebelum kita melewati meninggalkan tahun ini tahun 2023 yang akan Tuhan hantar sebentar lagi kita ke tahun yang baru tahun 2024. Dalam kebaktian kita ini, kebaktian akhir tahun ini, firman Tuhan akan membekali kita yang menjadi nats khotbah dalam kebaktian kita ini. Pertanyaan ujung tahun tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai dengan ayat 21 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati
Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Alai debata si pardamai namanugi hosian akkanamate si parmahabulun ni akka biru-birui marhite-hite mudar ni padan si saleling-leling nai ima tu hatta Jesus iba nama patauhok kamu dinasa ulaun nadenggan mangulahol lomo ni rohana ay dipatupado di bagasan hamu na tau lomo ni rohana marhite-hite Jesus Kristus di iba na mahasangapo ni rodi saliling-liling na. Demikian firman Tuhan yang menjadi tema pertanyaan kebaktian kita pada malam hari ini, di malam terakhir tahun 2023 ini, dikatakan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini soal kesetiaan untuk selalu memuliakan Tuhan. Pernah seorang bapak, ini merupakan kisah nyata, memelihara anjing peliharaannya mulai dari kecil. Dan anjingnya bertumbuh, kekembangan berdua luar biasa. Dan kesetiaan anjing ini juga sangat luar biasa. Setiap tuannya si bapak ini berangkat bekerja dari rumahnya ke tempat pekerjaannya sebagai dosen, dia harus naik kereta api. Dan si anjing ini selalu menghantarnya dari rumah hingga ke kereta api tersebut sampai tuannya berangkat. Demikian juga anjing tersebut dengan jam waktu pulangnya tuannya itu dia sudah tahu dan pasti akan hadir dan menunggu di pintu keluar penumpang dari kereta api tersebut. Setiap hari sampai anjing ini bertumbuh besar. Suatu ketika tuannya ini waktu mengajar mengalami serangan jantung yang mendadak dan terjatuh di ruang kuliah waktu mengajar dan dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Padahal anjingnya di tempat biasa, di stasiun kereta api, selalu menunggu, dan menunggu. Dan itu terlaksana, terjadi begitu lama. Begitu lama sekali. Sampai anjing ini berumur makin tua dan fisiknya semakin lemah. Setiap manusia yang lewat merasa kasihan dan heran melihat anjing ini. Banyak yang mengatakan, Tuanmu sudah meninggal, pulanglah. Tetapi si anjing ini tidak mengerti. Dia selalu melihat dan kepalanya, matanya selalu tertuju kepada pintu keluar masuk kalau tuannya berangkat dan pulang di stasiun kereta api tersebut.
pada akhirnya setelah tua anjing ini dan mengalami sakit dan bahkan dia kurang selera makan, akhirnya anjing ini mati. Dan seluruh manusia pada saat itu menangis yang selalu mengikuti perkembangan dari anjing ini, dan akhirnya disepakati untuk mendirikan patung di tempat anjing itu meninggal dan mati dan menunggu tuannya, dan dibikinlah di situ, di patung anjing itu, lambang kesetiaan. Nama anjing itu adalah Hachiko. Dan ini sudah diputar di layar lebar anjing untuk memunculkan kembali sejarah dari anjing Hachiko ini yang terjadi di Jepang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita ambil dari sana? Yang mau diberitakan adalah soal kesetiaan. Kesetiaan berangkat dari seekor anjing kepada tuannya hingga dia mati. Allah menciptakan manusia beda dengan makhluk lainnya. Selain manusia, makhluk lainnya yang sebenarnya tidak bisa untuk melaksanakan seperti yang dikatakan dalam nats kita ini, tema kita, untuk selalu menyampaikan, menyanyikan, dan mengutarakan kemuliaan kepada Allah selamanya. Tetapi itu adalah milik manusia. Rencana dan tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya manusia yang diciptakan Allah tersebut memuliakan Allah sendiri. Dan untuk menyatakan dan mengungkapkan, menyampaikan kemuliaan kepada Allah, itu dikatakan sampai selama-lamanya. Itu tidak berhenti. Berarti di situ juga perlu ada kesetiaan setiap manusia untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Dan itu selalu kita secara khusus kita tunjukkan, kita nampakkan di dalam akhir tahun. Tokinaya dehonot tama. Nong salputa onna buruki. Homahu puji Tuhaki, Aidi ramoti, dagiku dohot. Itu kita nyanyikan. Ada kesaksian. Itu juga merupakan satu kredo, pernyataan dalam diri kita menyanyikan itu. Itu kita sampaikan, dialamatkan kepada Tuhan. Puji-pujian kepada Tuhan. Kemuliaan pada Tuhan. Karena apa? Karena kita jam 00.01 kita dihantar melewati tahun yang lalu. Dan kita merenung mengatakan bahwa yang terjadi ini yang saya alami. Saya bisa melewati tahun yang lalu, dihantar ke tahun yang baru. Ini semata-mata hanya belas kasihan, berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ido satai dehone. Homahu puji Tuhaki. Kalau kita amang inang dan juga saudara-saudara semuanya,
kita mereview, mengingat perjalanan hidup kita selama tahun 2023. Apa yang harus kita katakan? Seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur 126 ayat 3. Dikatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Alai molotu hita natakas mengatusi bahasa Batak, tumakas manidok di hata Batak. Godang matongon nabinahin jahu batu kita, jadi marhilas ni rohama kita. Godang matongon nabinahin ni Jehovah, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita. Banyak hal. Mungkin tahun 2023 banyak hal yang mungkin kita kategorikan yang mengecewakan hidup kita. Banyak hal mungkin kita katakan lebih banyak yang bikin kita kesal, sakit hati. Karena apa? Bisa kita mengatakan karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang seharusnya dalam harapan kita keuntungan, tetapi justru kerugian. Yang dulunya kita harapkan sukacita, tetapi kok jadi kesedihan. Yang kita harapkan kita harus tertawa terbahak-bahak, tetapi kita pada akhirnya menangis. Banyak hal. Kalau kita urutkan satu persatu, kalau kita ingat secara personal. Tetapi amang-inang dan juga kita semua saudara-saudara, kita harus mengatakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Tuhan tibakan kita pada malam hari ini. Kita masih bernapas. Marhosa do pehita. Kita masih hidup. Tetapi amanginang, kalau kita ingat semua persoalan kita, yang ringan, yang menengah, yang berat, sebenarnya kita tidak perlu untuk terkejut akan hal itu. Karena apa? Karena memang itu harus terjadi. Sebab apa? Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa selama kita hidup tidak akan menghadapi persoalan hidup. Itu tidak pernah. Tetapi Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu ditunjukkan, dikatakan dalam nats ini ada dua hal. Yang pertama, Dia menunjukkan kemuliaannya. Dan Dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Ini yang kita harapkan Amanginang dan juga kita semua. Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada kita, kemahakuasaannya, dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Itulah yang kita katakan Shalom. Memang harus dari damai sejahtera itu. Supaya apa? Dalam situasi apapun,
sukacita dan duka cita. Kita harus lihat bahwa di dalam dua situasi itu, di situ Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Dan di dua situasi itu, sukacita atau duka cita, Tuhan memberikan damai sejahtera. Bukan hanya dalam sukacita kita damai sejahtera, tetapi dalam duka cita juga kita harus damai sejahtera. Hati kita harus berdamai dengan Tuhan. Artinya kalau kita berdamai, kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Kita berdamai dengan Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi, kita giring, kita hubungkan dengan Tuhan. Bahwa Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan akan selalu menyertai dan tidak akan membiarkan kita. Sehingga kita selalu damai sejahtera. Alai dakola nih, bukan hanya itu Amanginang. Selanjutnya apa dikatakan? Yaitu di ayat 21. Memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Memperlengkapi. Ternyata Tuhan itu tidak hanya bersama dengan kita. Tetapi Tuhan itu justru memperlengkapi kita. Memperlengkapi ini yang kita tunggu-tunggu. Dan inilah modal kita, inilah senjata kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Malam ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, apapun persoalan kita, apapun yang kita hadapi tahun 2023, di malam ini, penghujung tahun ini, firman Tuhan mengatakan, sebelum engkau saya berangkatkan ke tahun yang baru, tahun 2024, saya akan memberikan kemuliaan, saya akan menunjukkan kemuliaanku, saya memberikan damai sejahtera, dan saya akan memperlengkapi engkau. Karena apa, Amang Inang? Untuk tahun 2024 kita belum tahu apa yang akan kita hadapi. Tetapi yang kita hadapi harus kita katakan, tantangan akan semakin berat. Persoalan akan semakin berat kita hadapi. Sedangkan alane politikodo ngalam memana sate. Alam tok si mazuzung mamereng. Situasi politik ya. Dan mungkin ini akan berakibat kepada ekonomi dan lain sebagainya. Apa yang akan kita hadapi di tengah keluarga, apa yang kita hadapi di tengah pekerjaan kita masing-masing. Tuntutan akan semakin besar. Dan Tuhan tahu itu, sehingga Tuhan mengatakan, saya akan memperlengkapi engkau. Dibaratkan mau berperang, neng marporang. Kalau kita hubungkan Amanginang perlengkapan rohani, seperti yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Saya bacakan. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman
Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat terakhir ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Junang pola lusa kita mengalami itu dia. Kata akhir disebut ternyata senjata yang paling ampuh adalah firman Allah. Tidak ada yang lain. Firman yang hidup, firman yang menguatkan, firman yang memampukan, firman yang mensukacitakan, firman yang mendamai sejahterakan. Apalagi semuanya, dan itu bersumber dari kekuatan firman Tuhan. Aidua saidok, makanya dikatakan namanginang firman, yaitu firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Dalam Filipi 4 ayat 6. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita penyerahan diri kepada Tuhan di dalam firman-Nya. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Taingok do pasahaton itu Tuhani. Bisa saja ini lupa. Karena apa? Karena sadar atau tidak sadar kita melihat keberadaan diri kita. Tidak perlu saya mampu kok, saya pintar kok, harta saya banyak, bisa itu saya sediain, bisa itu saya lakukan, saya akan menang. Oh tidak, tetapi harus mengandalkan firman Tuhan. Asaunan lilu. Kalau kita mengandalkan hadiriota, diri kita yang kita andalkan, akhirnya sebentar kita dapatkan hal yang mensukacitakan, maka diri kita sendiri yang kita muliakan, bukan Tuhan. Padahal Tuhan sumber segalanya. Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Supaya kalau itu kita sadari, itu harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Menjadi kemuliaan diri kita sendiri. Sebab Tuhan yang memperlengkapi kita untuk berbuat ini dan ini dan ini. Dan hal yang disebutkan dalam nats ini memperlengkapi kita untuk berbuat baik. Memperlengkapi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan memperlengkapi kita untuk melakukan kehendak kita sendiri. Tetapi harus kehendak Tuhan. Supaya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amang inang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan telah menunjukkan kemuliaannya di akhir tahun ini. Tahun 2023. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Apapun persoalan kita pada malam ini, sebentar lagi, beberapa jam lagi, kita akan melewati tahun ini untuk ke tahun 2024. Jangan hilang damai sejahteramu Amanginang dan juga saudara-saudara. Dan ingat, Tuhan akan memperlengkapi kita semuanya untuk melangkah ke tahun 2024. Perlengkapan rohani dari Tuhan akan penuh menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada malam hari ini dalam kebaktian
di penghujung tahun ini, tahun 2023, di mana sebentar lagi kami akan melangkah memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Kami tidak lupa Tuhan, melalui pertanyaan kebaktian ini, pada malam hari ini kami merenung. Ternyata begitu luar biasa kasih-Mu Tuhan, yang Tuhan perbuat dalam hidup kami dalam 1 tahun ini. Pada saat kami sakit, Tuhan yang menguatkan kami, memampukan kami menahan rasa sakit kami. Dan dengan kasih-Mu Tuhan, Tuhan juga yang menyembuhkan kami dari penyakit kami. Pada saat kami menangis, berbagai hal yang kami pergumulkan, sehingga kami harus meneteskan air mata oleh karena kepedihan yang kami alami di perjalanan hidup kami dalam 1 tahun ini. Tetapi dengan tangan-Mu yang lembut, yang penuh kasih itu, tangan-Mu sendiri Tuhan yang menghapus air mata kami dan mengganti kesedihan kami dengan kegembiraan dan sukacita. Begitu banyak lagi Tuhan pergumulan, persoalan, penderitaan yang jemaat-Mu alami di setiap harinya, di keluarga, di pekerjaan, dalam kehidupan kesehariannya, dimanapun itu. Tetapi hingga saat ini kami beroleh sukacita, beroleh damai sejahtera dari Engkau Tuhan. Dan untuk tahun yang akan datang, yang akan kami masuki tahun 2024, kami akan katakan persoalan, pergumulan, tantangan akan semakin berat kami hadapi. Tetapi kami dalam damai sejahtera dan sukacita karena Tuhan berfirman kepada kami pada malam hari ini bahwa Tuhan bukan hanya menyertai kami, tetapi memperlengkapi kami. Sehingga Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, memampukan kami menghadapi berbagai persoalan, tantangan hidup yang akan kami hadapi nantinya. Biarlah Tuhan untuk malam ini, di mana kami akan Tuhan hantar ke tahun yang baru, hidup kami semuanya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Buat jemaat-Mu yang pada saat ini, yang dalam keadaan sakit, walaupun kami tidak sebut satu persatu nama mereka, tetapi Tuhan yang Maha Tahu, yang berada di rumah dan juga yang opnam di rumah sakit, dan juga yang bersama dengan kami pada saat ini di tengah gereja-Mu ini, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Tuhan yang selalu menyertai, mengasihi mereka dan memampukan mereka dalam sakit penyakit mereka, dan menumbuhkan selalu pengharapan mereka kepada Tuhan. Dan satu lagi harapan kami Tuhan, dengan mengandalkan kasih-Mu, berikan kesembuhan dari penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dan jiwa kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi. Mari dehita jala huhut mahita di son pasahat piliata. Tapuji matuhata mari dehita. Ah
Jangan kau berputus asa, jangan muram dan geram. Bangkitlah engkau melangkah, ingat janji setianya. Kasih-Nya tiada tara, menghibur kau yang
Malam ini adalah malam terakhir dalam tahun 2023 ini. Sebentar lagi kita akan meninggalkannya dan kita akan masuk dalam tahun baru, yaitu tahun 2024, penuh dengan semangat dan sukacita serta harapan yang besar kepada Tuhan. Berbagai hal suka duka yang kita lewati selama tahun 2023 ini, hidup kita bagaikan seperti roda yang berputar. Kita mengalami sukacita besar dan mengalami rintangan, tantangan dan hambatan yang luar biasa. Tetapi ingatlah, bukankah lebih banyak sukacita kita? Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk menikmati hidup kita ini, pekerjaan kita, kekeluargaan kita, dan mendidik para anak-anak kita. Dan masih banyak lagi. Dengan demikian, sepatutnya kita bersorak-sorai dan bersyukur karena masih kita nikmati sampai detik ini di penghujung tahun ini. Dalam iman dan keyakinan yang teguh, marilah kita memasuki tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Janganlah takut dan gentar, sebab Dia yang akan memelihara dan menjaga kita umat-Nya. Dialah Sang Gembala yang baik dan kitalah domba-Nya. Dia tidak akan membiarkanmu sendiri. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin.